Oke teman-teman, tentu kalian pasti udah pada tahu lah ya beberapa waktu yang lalu ada sebuah tragedi, yaitu anak kecil yang meraung-raung nangisin jenazah bapaknya yang meninggal karena dihajar massa ketika ketangkep maling ayam. Dan yang bikin tambah miris, belakangan diketahui entah bener atau enggak ya, si bapaknya ini udah pergi selama 2 atau 3 hari, dia nggak pulang ke rumah karena nyari duit untuk biaya sekolah anaknya sebesar 2,7 juta. Dan kalau kalian dengerin gimana getirnya si anak ini ketika nangisin jenazah bapaknya, kalau kalian seorang ayah juga sama kayak gua, tentu kalian pasti tahu lah kalau kemungkinan besar si bapak-bapak yang meninggal ini dia deket banget sama anak perempuannya. Ya itulah ironisnya Pak, kita nih hidup di negara yang mayoritas masyarakatnya rajin ibadah, rajin sholat, rajin ke gereja, rajin ke pura mungkin, rajin ngomongin dosa dan pahala sampai mulut berbusa. Tapi ketika menghadapi satu orang pencuri yang sudah tidak berkutik, yang udah tertangkap nggak bisa ngapa-ngapain, maka puluhan orang bisa berubah jadi eksekutor cuma dalam hitungan menit. Dan setelah itu mereka pulang, mereka makan malam, mereka tidur seolah nggak terjadi apa-apa. Sementara di sisi lain, ada anak kecil yang malam itu harus menerima kenyataan bahwa bapaknya nggak akan pulang lagi. Tentu di sini kita nggak perlu ngebahas apakah yang dilakukan oleh si pria ini salah atau tidak ya, jelas salah lah. Apalagi belakangan ditemukan fakta bahwa pria yang awalnya diduga mencuri ayam ini, dia emang nyuri Pak, emang udah ada barang yang dia pegang. Dia pun juga residivis dengan kasus yang sama, kasus pencurian juga, dan motor yang dibakar sama warga, motornya si bapak yang nyuri ayam ini, itu juga motor curian ternyata Pak. Dan ternyata dia juga bawa sajam Pak. Jadi nggak perlu kita debatkan ya udah jelas salah. Apalagi ayam yang dicuri, ini bukan ayam biasa Pak. Bukan ayam-ayam yang sering kita lihat di pasar atau di pekarangan rumah tetangga. Bukan, ini ayam sabung. Ayam untuk upacara adat yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Dan ditambah lagi di daerah itu, di Tabanan, memang selama ini sering terjadi pencurian hewan terutama ayam. Yang kalau di total-total mungkin yang hilang udah ratusan ekor ayam sabung harga jutaan. Lah bang, kan sabung ayam kan ilegal, harusnya yang punya ayam ditangkap juga dong. Nah, ntar dulu Pak, biar gue jelasin dulu nih. Jadi di Bali itu ada sebuah tradisi yang namanya tabuh rah. Yang mana tradisi ini adalah upacara keagamaan yang melibatkan kegiatan sabung ayam sebagai bagian dari peringatan tradisi tersebut. Dan tentunya itu sangat legal teman-teman, karena dengan tujuan untuk upacara keagamaan. Kecuali kalau ternyata di lokasi itu terbukti ada aktivitas perjudian, nah itu baru ilegal. Jadi kembali lagi teman-teman, tindak kriminalnya mau apapun itu latar belakangnya, kemiskinan atau apapun itu, yang namanya tindak kriminal tetap salah teman-teman. Cuma yang bikin gue penasaran adalah kenapa masyarakat kita ini sulit sekali untuk lepas dari kebiasaan main hakim sendiri. Dan kira-kira apa yang terjadi di dalam kepala orang-orang yang ikut mukulin maling sampai meninggal? Main hakim sendiri itu sebenarnya bukan fenomena yang baru di Indonesia, teman-teman. Dan juga bukan fenomena yang makin berkurang. Ada puluhan bahkan ratusan kasus main hakim sendiri setiap tahun di Indonesia, dan kebanyakan korbannya itu masih diduga, bukan terbukti. Yang di beberapa kasus bahkan mereka akhirnya terbukti tidak bersalah. Contohnya kayaknya kalau nggak salah di Bekasi yang dulu sempat viral juga itu, ada orang yang keluar masjid bawa sound system. Akhirnya sama warga diteriakin maling, dihajar, dibakar sampai meninggal. Akhirnya setelah orang ini meninggal, baru belakangan diketahui bahwa ternyata orang ini adalah tukang servis sound system yang lagi bawa sound system punya kliennya. Di jalan dia mampir sholat. Setelah sholat ternyata difitnah, dipukulin, dibakar sampai meninggal. Dan pola kasusnya selalu sama teman-teman. Tuduhan muncul, kerumunan datang, situasinya jadi makin panas, dan sebelum ada orang yang bisa berpikir jernih, korbannya udah meninggal duluan. Ada konsep psikologi yang namanya deindividuasi, yaitu kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran individualnya ketika dia berada di dalam sebuah kerumunan. Identitas pribadi berubah jadi identitas kelompok, dan standar moral yang biasanya jadi rem buat seseorang untuk tidak bertindak lebih jauh, akhirnya hilang di tengah kerumunan itu.
Jadi ketika seseorang bergabung dalam kerumunan yang sedang marah, ada 3 hal yang berjalan sekaligus di dalam otak mereka. Yang pertama, anonimitas, yaitu di dalam kerumunan, dia ngerasa nggak akan ada orang yang bisa mengidentifikasi dia secara individual, sehingga rasa takutnya atas konsekuensi personal jadi hilang. Yang kedua, ada emotional contagion, yaitu emosi marah dari orang-orang di sekitarnya menyebar dan menguat layaknya arus listrik. Dan emosi marah yang menyebar dan menguat ini lama-lama jadi menutup pikiran rasional individu. Dan yang ketiga, ada diffusion of responsibility. Karena semua orang melakukan hal yang sama, akhirnya nggak ada yang merasa tanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan akhirnya, orang yang mungkin sehari-harinya nggak pernah mukulin orang, jadi kepancing pengen mukulin juga. Yang akhirnya, di dalam sebuah kerumunan itu, bukan cuma ada orang-orang yang ikut-ikutan atau ikut arus, tapi akhirnya juga ada orang yang menikmatinya. Ada kepuasan tersendiri yang muncul ketika seseorang merasa berhasil menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Sebuah perasaan yang bikin dia ngerasa bahwa dia bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari kekuatan untuk menghukum. Yang dalam istilah psikologi, perasaan kepuasan menghukum ini namanya vigilante justice mentality. Atau keyakinan bahwa sistem hukum formal ini terlalu lemah, terlalu lambat, terlalu bertele-tele, atau mungkin udah nggak bisa dipercaya lagi, sehingga ngambil tindakan hukum sendiri atau main hakim sendiri rasanya seperti sesuatu yang heroik. Dan itulah penyebab terbesar kenapa perilaku main hakim sendiri di tengah masyarakat Indonesia ini sulit sekali dihilangkan. Karena bisa jadi ini bentuk dari akumulasi kemuakan atas lambatnya penanganan aparat. Karena memang ada beberapa sumber yang bilang kalau sebenarnya warga Tabanan Bali ini udah beberapa kali lapor polisi karena kejadiannya emang udah berulang. Tapi sama polisi nggak digubris, nggak ada tindak lanjut atas laporan yang masuk. Dan kita juga sering kan, atau mungkin kalian pernah ngalamin sendiri, kalian lapor polisi, tapi responnya lambat sekali, bahkan nggak digubris sama sekali. Lapor, Pak, ini di sini motor saya hilang. Bukannya nanya, oh hilangnya jam berapa, lokasi di mana, tapi malah, oh Mas, di sini emang sering Mas hilang Mas. Atau jawaban-jawaban yang aneh kayak jawaban ibu-ibu gosip gitu. Itu sering Pak, jujur sering itu. Atau mungkin sama warga udah ketangkep nih maling nih, sama sekali nggak dihakimi, terus dibawa ke kantor polisi, tapi begitu sampai kantor polisi dilepas, nggak diproses. Itu kan bikin warga kecewa tuh. Dan akhirnya karena mungkin ini sudah berkali-kali terjadi, udah semakin berlarut-larut dan dibiarkan, ya mungkin malam ketika pria itu dieksekusi itulah puncak dari kemuakan masyarakat. Karena memang terornya udah berulang. Jadi kalau ditanya siapa yang paling patut disalahkan atas tragedi di Tabanan Bali ini, menurut gua polisi. Lambatnya atau tidak adanya tindak lanjut dari polisi untuk mengamankan daerah yang sering kejadian berulang, akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dan akhirnya, masyarakat yang udah muak dengan teror yang berulang dan merasa tidak aman, akhirnya yaitu mereka milih untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Omongan gue emang kelihatannya kejam teman-teman, terkesan menyalahkan korban lah atau apalah gitu, tapi memang itulah kenyataannya teman-teman. Mungkin kalau kalian cuma lihat potongan video yang pas anaknya nangis-nangis ngeliatin jenazah bapaknya, di mata kalian mungkin warganya yang jahat. Toh cuma ayam doang kok sampai segitunya. Apalagi ada narasi-narasi sentimental kayak dia udah 2 atau 3 hari nggak pulang demi nyari duit untuk SPP anaknya. Atau cerita kayak waktu warga mukulin dia ngelihat HP-nya, anaknya ngechat, "Pah, pulang kapan? Ini beras di rumah udah habis." Dan tentu narasi-narasi sentimental ini jadi bumbu yang sangat menyentuh sekali teman-teman. Dan tentu bisa lebih membakar amarah kalian juga. Tapi kalau kalian ikutin beritanya dan pakai pikiran kalian yang tenang dan logis untuk melihat masalah ini lebih luas, lu pasti akan menyadari bahwa tragedi ini adalah efek terburuk dari sebuah sistem yang bobrok. Di satu sisi mungkin ada seorang bapak-bapak yang terpaksa melakukan tindak kriminal karena kemiskinan struktural, dan di sisi lain ada warga yang akhirnya muak karena keamanan mereka ternyata tidak dianggap penting oleh negara. Dan akhirnya satu anak harus nangis karena kehilangan bapaknya. Yaitu sekedar opini dari gua teman-teman, dan lagi-lagi yang namanya opini bisa salah bisa bener ya. Jadi kalau kalian punya opini kalian sendiri atau mungkin punya pemikiran yang berbeda, silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana.
Nggak ada opini yang salah, nggak ada opini yang absurd. Apapun itu silahkan tulis aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya. Tes. Tes.